masih bersama kami di Indonesia Bicara, spesial Malam Takbiran. Kali ini kita sudah terhubung dengan Mbak Fani Novita Alfiani dari Jepang. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Fani. Selamat malam. Baik, Mbak Fani, terima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung bersama kami. Mbak Fani, boleh diceritakan aktivitasnya di Jepang seperti apa? Kegiatan saya sehari-hari saat ini bekerja di Tohoku University sebagai seorang academic researcher. Baik, sudah berapa lama tinggal di Jepang, Mbak? Tahun ini menginjak tahun ke-6 atau tahun ke-5 saya menjalankan puasa Ramadan. Baik, puasa Ramadan di tengah pandemi, apa perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya? Tentunya berbeda sekali ya, karena aktivitas kita terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang membuat kita beraktivitas bersama-sama itu dibatasi. Jadi seperti contoh misalnya di Sendai sendiri kita punya sholat tarawih berjamaah gitu, tapi karena pandemi saat ini kita tidak bisa menjalankan ibadah tarawih berjamaah. Lalu mungkin aktivitas lainnya seperti buka bareng gitu, seperti iftar party bersama teman-teman muslim dari negara lain pun kita tidak bisa menjalankannya lagi di tahun-tahun kemarin dan tahun ini, begitu. Baik, apakah pandemi COVID-19 di Jepang masih tinggi, Mbak Fani? Sejauh ini sepertinya saat ini sudah mulai menurun lagi, tapi kondisi COVID di Jepang ini kan sudah gelombang ketiga ya Mbak, jadi pernah naik, lalu turun, naik lagi, turun lagi, dan sekarang sudah naik, kemudian kembali turun. Tapi untuk saya pribadi, karena saya bekerja di kampus, himbauan dari kampus itu sekarang sedang di level 3, artinya kegiatan itu terbatas gitu, terutama kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita untuk berada di bersama-sama gitu, di satu lingkungan bersama seperti kelas, seperti itu masih dibatasi. Berarti kegiatan kampus masih online ya, kurang lebihnya seperti itu ya Mbak Fani? Baik. Iya, begitu. Terakhir kapan pulang ke Indonesia? Itu tahun 2018 akhir. Jadi sebelum COVID, dan setelah itu belum pernah pulang lagi ke Indonesia. Pasti rindu sekali ya dengan Indonesia. Apa yang paling dirindukan ketika apalagi di bulan puasa seperti ini? Ya tentunya berkumpul bersama keluarga di saat Ramadan dan mungkin Idul Fitri. Itu termasuk momen-momen yang sangat dirindukan ya, karena di sini Ramadan kita juga jauh dari keluarga dan suasana terutama juga berbeda dengan suasana Ramadan di Indonesia. Jadi ya momen-momen kebersamaan bersama keluarga itu yang paling dirindukan. Mengobati rindunya, mengisi waktu kegiatan dengan apa Mbak Fani? Biasanya telepon mungkin setiap hari atau 2 hari sekali itu pasti. Baik. Anda dari tahun 2018 di Jepang. Sebelum pandemi, apa kegiatan yang dilakukan di sana? Apalagi seperti sekarang ini malam takbiran dan besoknya adalah Hari Raya Idul Fitri. Sebelum pandemi, di kala Ramadan, ya menjalankan puasa seperti biasanya. Dan terutama aktivitas juga masih aktivitas seperti biasa, jadi ke kampus, kuliah, terus menjalankan aktivitas di kampus seperti eksperimen, meneliti, dan sebagainya. Itu masih dijalankan seperti halnya hari-hari biasa, karena di sini kan muslim ini minoritas, jadi kita menjalankan aktivitas seperti aktivitas di hari yang bukan Ramadan juga gitu. Nah, karena pandemi ini, sebenarnya aktivitasnya masih sama, tapi kita membatasi interaksi sosial gitu. Baik, lalu seperti apa Mbak Fani mengakalinya? Apalagi kan kalau di bulan Ramadan kita harus berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah begitu, untuk mendapatkan ganjaran pahala. Apakah ada bantuan dari komunitas setempat atau seperti apa Mbak Fani? Oh ya, alhamdulillah Ramadan di kota Sendai ini sangat kondusif karena komunitas muslimnya ini sangat aktif mengadakan program-program Ramadan gitu ya Mbak. Misalnya kalau kajian-kajian itu dialihkan menjadi kajian online, jadi kita masih tetap punya suasana Ramadannya gitu. Mungkin kegiatan-kegiatan Ramadan lainnya yang juga ada di sini seperti donasi
bento atau kotak makan untuk buka bareng itu ada juga gitu. Jadi kita masih bisa tetap berlomba-lomba mengejar kebaikan di bulan yang baik ini, meskipun dalam keadaan yang sedang sulit seperti ini. Ya, dalam keadaan yang sedang sulit, Mbak Fani, boleh dibagikan lagi atau di-share lagi seperti apa kesulitan selama pandemi di Jepang? Kesulitannya mungkin setiap orang berbeda-beda ya, tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi yang saya alami, karena saya tiap hari harus ke kampus misalnya, mengerjakan aktivitas-aktivitas di kampus, ketika level atau status BCP-nya itu naik, tentunya kita harus mengakali atau kegiatan-kegiatan di kampus itu sendiri. Misalnya karena saya meneliti, ada waktu di mana kita misalnya harus stay di rumah, kayak gitu. Jadi itu ya kesulitan terutama sebagai seorang peneliti gitu. Terus mungkin kegiatan lainnya, misalnya juga bertemu sama teman-teman kayak gitu, jadi terbatas juga karena kita sama-sama menjaga dan ya melakukan prosedur kesehatan yang benar. Baik, sudah ada program vaksin yang dijalankan di Jepang, Mbak Fani? Sejauh ini dijadwalkan di bulan April, tapi mungkin kita masih menunggu sih bagaimana kelanjutannya. Ada himbauan dari kedutaan besar di sana untuk WNI atau seperti apa selama pandemi ini? Ya, kita masih mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah biasanya gitu. Jadi kayak seperti di kampus-kampus juga prosedur itu disesuaikan dengan status yang ada dari pemerintah. Jadi kita saat ini membatasi interaksi sosial terutama dan juga menunggu kelanjutannya seperti apa untuk misalnya vaksin. Baik, apakah di tahun ini di Jepang penyebaran COVID-19 sudah lebih berkurang, Mbak, dibandingkan tahun lalu? Untuk saat ini sudah berkurang lagi. Baik, ada rencana khusus? Baik, ada rencana khusus mungkin di Hari Raya Idul Fitri seperti apa? Karena lebih sudah longgar ya dibandingkan tahun lalu. Mungkin untuk Idul Fitri saat ini kita juga masih menunggu himbauannya karena kita tidak tahu kondisinya selalu berubah-ubah setiap waktu. Jadi kita harus menunggu seperti apa himbauan dari pemerintah. Seperti itu, Mbak. Mungkin apakah diadakan sholat Idul Fitri atau tidak, itu kita masih tunggu. Semoga yang terbaik saat ini kondisinya semakin baik. Ada rencanakah untuk pulang ke Indonesia, Mbak Fani? Dalam waktu dekat sepertinya masih belum bisa. Tapi semoga diberi kesempatan, semoga COVID segera berakhir sehingga kita sama-sama bisa berkumpul lagi bersama keluarga gitu. Baik, Mbak Fani, terakhir bisa Anda sampaikan salam kepada keluarga di Indonesia, mumpung ini bisa ditayangkan di seluruh Indonesia. Ya, untuk keluarga di rumah, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita masih bisa merasakan ibadah Ramadan di tahun-tahun berikutnya dan berkumpul bersama di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Fani Novita dari Sendai, Jepang sudah bergabung dan memberikan informasi atau pengalamannya selama tinggal di Jepang. Salam sehat selalu, Mbak. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara spesial Malam Takbiran. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih, sampai jumpa.